Ya, selamat pagi Pak Doli, Selamat apa kabar? Pagi. Kayaknya beda sekarang, jiwa muda. Jiwa muda. Pak Doli, kalau di segmen sebelumnya memang kami dengan Pak Sodik membahas masalah kasus yang berkaitan dengan nasib tenaga honorer di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bicara dari sikap DPR RI sendiri terhadap keputusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa nantinya itu tidak akan ada lagi namanya tenaga honorer K2 atau tenaga honorer di Indonesia. Padahal sebenarnya banyak sekali jumlah tenaga honorer di Indonesia, tapi ternyata baru diprioritaskan dari 3 sumber terlebih dahulu. Bagaimana nanti sikap DPR RI untuk misalnya memang bahwa nanti bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer di Indonesia? Iya, saya kira memang ini perlu diklarifikasi ya. Dalam waktu seminggu, 2 minggu ini saya kalau ditanya kawan-kawan media, saya selalu jelaskan ini. Dari rapat kerja terakhir antara Komisi 2 dengan Kementerian PAN dan RB, itu salah satu keputusannya juga betul akan menghapuskan tenaga honorer. Nah, tapi saya ingin jelaskan kata dihapuskan itu sebetulnya bukan di-delete, bukan dihilangkan, ya statusnya dipindahin. Jadi justru sebetulnya Komisi 2 semenjak kami dilantik, kemudian beberapa hari kemudian kita mendapatkan banyak informasi, terus kedatangan tamu dari tadi forum komunikasi tenaga honorer itu yang mereka ingin dibantu diperjuangkan nasibnya. Nah, dari sejak itu kita terus-menerus mendiskusikan soal ini. Jadi kami mengetahui bahwa sebenarnya kebijakan tenaga honorer ini sejak tahun 2005 sudah dikeluarkan PP yang harus melakukan moratorium semua. Pemerintah sampai ke pemerintah daerah itu tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer sebetulnya. Nah, tapi sampai dikeluarkan 3 kali PP sampai 2012. Nah, tapi ada beberapa yang tidak mengindahkan, jadi menumpuk. Nah, kalau dia jumlahnya tak makin besar, kan tanggungan biaya negara untuk membiayai mereka kan tambah besar juga. Nah, terjadilah ya, ini tanggung jawab siapa? Pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Nah, jumlahnya hampir 900.000 waktu itu. Nah, terus kemudian pemerintah pusat kemudian mengambil inisiatif ya, untuk bagaimana supaya mereka secara perlahan dijelaskan, didefinitifkan statusnya. Nah, dari undang-undang ASN yang baru itu kan sebetulnya pegawai negeri itu ada ASN itu terdiri dari 2. Satu PNS, satu lagi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja gitu. Nah, dalam beberapa kurun waktu dari sampai 2018 terakhir ya, akhirnya pemerintah bisa menyelesaikan hampir separuh. Jadi sekarang tinggal sisanya sekitar 439.000 lagi tenaga honorer yang masih berstatus tenaga honorer. Nah, yang sekarang kita sedang urus adalah yang ini. Yang sekarang kita dorong supaya status tenaga honorer ini lebih jelas masuk dalam undang-undang ASN. Mau jadi PNS atau mau jadi P3K. Jadi sebetulnya penghapusan atau dihapus itu istilah status mereka tenaga honorer dihapus menjadi PNS atau P3K gitu. Jadi bukan mereka dihilangkan, diabaikan gitu. Jadi dipertegas saja lagi statusnya menjadi status yang ada di dalam undang-undang. Nah, memang ada kendala, ada constraint karena mereka ini sudah berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun jadi tenaga honorer. Jadi kalau mengikuti seleksi dengan dengan peraturan yang dibuat sekarang oleh Bakaina segala macam, itu nggak tertampung. Misalnya dari segi usia saja, kan batasnya maksimal 35. Nah, mereka ini dari tenaga honorer itu udah tadi belasan tahun, puluhan tahun, jadi pasti udah lewat umurnya semua. Gitu. Kemudian yang kedua dari segi kualifikasi, misalnya strata pendidikan dan segala macam itu banyak memang yang tidak bisa terakomodir di dalam ini. Nah, makanya kita sekarang sedang terus-menerus mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN RB dan BKN bagaimana supaya kita cari solusinya, mereka tidak merasa diabaikan, status mereka juga diperjelas. Nah, ini nanti yang memang sekarang lagi kita cari formulasi yang tepat. Tapi intinya bahwa
Sekarang ini kan ada image, wah Komisi 2 sepakat dengan Menteri untuk menghapuskan dalam pengertian mengabaikan mereka gitu. Itu nggak benar. Nah, jadi saya tegaskan itu justru kita mau menghapuskan istilah itu, memperjelas status mereka. Menaikkan. Tapi apakah ini juga menjadi salah satu misalnya kalau lihat tuntutan-tuntutan mereka yang sering kali datang ke DPR RI melakukan unjuk rasa, demonstrasi, mereka menuntut menjadikan status ASN misalnya. Apakah ini salah satu tuntutan mereka bahwa mereka akan dinaikkan statusnya menjadi P3K itu? Iya. Jadi yang paling mungkin memang berstatus sebagai P3K ya, walau karena tadi soal umur, soal setelah pendidikan dan yang lain-lainnya lah. Dan juga dari pengalaman ya yang disampaikan oleh Kementerian PAN-RB kemarin, kan sebetulnya dari sekian ratus ya, jadi sekitar 400-an ribuan sekian yang selesai itu sebetulnya kan itu yang terjaring dari semua yang ikut. Artinya separuhnya itu memang tidak memenuhi kualifikasi. Nah, jadi ya Kementerian PAN-RB dan BKN itu juga sebetulnya sudah berupaya maksimal, tapi karena memang kebutuhan atau formasi yang dibuat setiap tahun baik dari Pemda maupun pusat itu mereka nggak bisa masuk kualifikasi itu. Nah ini juga problem tersendiri gitu loh. Jadi misalnya kebutuhan tenaga honorer guru cuman 100 ya. Nah ternyata ada yang ikut 500. Ini contoh saja ya, ikut 500, yang 400-nya nggak memenuhi kualifikasi. Nah ini kan kita harus bagaimana nih sekarang. Jadi sebetulnya secara objektif ya, dengan segala hormat, mohon maaf, mereka juga secara kualifikasi tidak memenuhi syarat gitu. Nah tapi kan jadi memang ini dilema. Kalau kita ikutkan dengan sesuai aturan, mereka pasti nggak bisa masuk. Tapi kan nasib mereka kan nggak kita bisa abaikan, karena mereka udah sekian puluh tahun mengabdi juga sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga administrasi dan segala macam itu. Nah jadi ini yang sekarang lagi kita cari exit plan-nya supaya mereka itu ya dengan kualifikasi dan kemampuan yang mereka punya, tapi mereka juga bisa tertampung di ini. Nah memang ini penyelesaiannya bertahap ya. Kalau secara grand design besar itu memang harus dilakukan penataan atau reformasi birokrasi kita. Karena dari informasi yang kita dapatkan 60-70% dari ASN kita seluruh Indonesia itu adalah tenaga administratif. Jadi terlalu besar. Terlalu besar ya. Gitu loh. Nah, dan mereka sebagian besar masuk dalam kategori ini. Nah, yang nggak masuk juga tidak memenuhi kualifikasi ini. Padahal tenaga administrasi ini kan sebetulnya yang paling levelnya yang di bawah gitu kan. Nah, tenaga-tenaga yang kualifikasi satu itu kan kita masih kecil. Ada sekitar 20-30% aja gitu. Ternyata complicated juga untuk bisa menyelesaikan Jadi kasus ini dalam waktu dekat ini kita tadi mendorong, bahkan kami membentuk panja. Jadi di Komisi 2 itu membentuk panja pengawasan khusus menangani soal tenaga honorer ini, dan itu sudah dibentuk. Ini kan jumlahnya kan sekitar 439.000 lagi. Berarti ini kan masuk pada kategori tenaga pendidik, tenaga kesehatan, sama penyuluh. Tiga prioritas utama. Tapi kan nggak menutup kemungkinan Pak, sebenarnya di lembaga-lembaga lain kan juga masih ada loh status tenaga honorer itu sendiri. Nah, bagaimana mengakomodir yang di luar 3 unsur ini Pak? Nah, itu juga kita sedang menginventarisir ya. Ada, saya lupa istilahnya apa selain tenaga honorer itu ya. Itu juga malah belum terdata gitu. Jadi itu satu problem sendiri. Yang kedua, salah satu yang nanti mungkin bisa jadi alternatif solusi adalah mereka kita buat diversifikasi kebutuhan bidangnya. Jadi yang mungkin nggak harus jadi guru atau mungkin nggak harus jadi tenaga kesehatan gitu kan, atau tidak jadi clerk gitu, tapi kita bisa diversifikasi dengan bidang-bidang yang lain. Nah ini juga kan belum tentu itu yang sekarang paling mungkin kita pikirkan. Tapi belum tentu juga bisa compatible dengan keinginan mereka kan. Ya kan nggak mudah juga tiba-tiba selama ini jadi guru terus kemudian misalnya dia suruh bekerja yang lain gitu kan. Ya tapi memang ini masalah yang pelik, makanya bertahun-tahun nggak selesai.
Ya bayangkan dari 2005 sampai sekarang udah hampir berapa puluh tahun. Tapi jika misalnya ini sudah bisa selesai, artinya beberapa tenaga honorer sudah bisa menjadi statusnya P3K. Nah, dari sisi Komisi 2 atau DPR RI, fungsi anggaran, pemerintah sebenarnya bisa nggak sih, atau Komisi 2 mendorong nggak bahwa pasti ada implikasi anggaran akan naik? Lah iya, makanya justru kan problemnya itu, kalau misalnya kalau anggarannya nggak ada masalah, ini nggak ada masalah selama ini. Justru problemnya kalau kita dorong semua ke PNS atau P3, itu konsekuensinya adalah soal APBN. Ya. Gitu loh. Nah, APBN kita kan memang agak ketat, ya kan, di dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi itu yang justru itu persoalan utamanya. Kalau dana kita cukup, ya APBN kita surplus segala macam, ini pasti nggak ada masalah ini. Semuanya kita bisa. Ini kan karena itu tidak bisa leluasa penganggarannya, juga di daerah juga seperti itu. Jadi kan daerah malahan tuh yang rekrut Pemda misalnya. Terus kemudian karena statusnya udah ini tanggung jawabnya pemerintah pusat gitu. Nah, pusat kan bilang, loh, Anda yang rekrut, Anda yang pakai, kalau kita yang biayai, kan kira-kira begitu. Nah, ini jadi itu sebetulnya ininya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Doli. Sama-sama. Memang mendeklar sesuatu atau misalnya mengumumkan sesuatu itu bisa jadi angin segar untuk beberapa pihak. Ternyata masih juga menjadi kendala besar untuk beberapa pihak yang memang belum bisa memenuhi persyaratan tadi yang sudah dibuat ya Pak ya. Karena memang PR ini besar. masalah sensitif, jadi memang harus sering dilakukan penjelasan. Kayak tadi ya kemarin itu tiba-tiba dibilang judulnya dihapus, dibilang waduh kami akan itu. Tapi saya tegaskan sekali, bukan itu yang dimaksud dengan kata dihapus atau menghapus itu. Kita berharap ada sosialisasi Pak, berupa informasi kepada masyarakat untuk tidak membuat sebuah persepsi yang berbeda untuk masalah kata-kata dihapuskan atau ternyata ini hanya berubah statusnya. Tapi kita harus bersabar juga pemirsa, karena ternyata memang ini harus melihat kembali beberapa kriteria atau persyaratan tertentu yang memang harus diikuti untuk bisa merubah status tenaga honorer bisa menjadi P3K ataupun misalnya ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan mencoba mengupdate informasi tentang hasil rapat kerja Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 DPR. Baik kawan-kawan sekalian, kita coba lihat informasinya dan kita update kawan-kawan sekalian ya. Nah, rapat kerja bahas tenaga non-ASN dengan DPR, Menteri Anas semua cari opsi terbaik. Ini kita lansir dari Menpan RB kawan-kawan sekalian ya. Pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penanganan penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di tanah air. Di hadapan Komisi 2 DPR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan 3 hal alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN. Ini kawan-kawan sekalian ya, ada 3 solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Dalam solusi alternatif yang ditawarkan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak. Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan, beber Anas. Alternatif solusi pertama, kawan-kawan sekalian, papar Anas, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Ini barangkali mudah-mudahan ini yang diambil opsinya kawan-kawan sekalian ya. Apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Dilanjut, alternatif solusi kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Ini tentu saja mungkin tidak diinginkan oleh semua non-ASN kawan-kawan sekalian ya. Namun opsi ini tentu
akan berdampak terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Lanjutnya. Nah, sementara opsi ketiganya adalah tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Ya. Kemudian salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak diprioritaskan, karena penataannya dilakukan bertahap tutur mantan kepala LKPP tersebut. Demikian yang dapat saya share dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.